Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayuhal musyahidun al-kiram, para mahasiswa, pemirsa, hafidhakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, kita kembali bertatap muka dalam rangka mengkaji tentang kitab Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, kitab Mafahim Yajibu Antusohah, yang kali ini sudah memasuki bagian pembahasan tentang bid'ah. Di sini disampaikan di dalam kitab beliau, qala al-Imam Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Tafriqun daruriyun bainal bid'ati syar'iyyati wal lughawiyati. Klasifikasi penting antara bid'ah syariah, bid'ah syariah, dan etimologi. Yantakidu ba'duhum taksimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin. Mengkritik sebagian mereka taksimal bid'ati terhadap pembagian bid'ah yang dibagi menjadi bid'ah hasanah, wa sayyi'ah, dan bid'ah sayyi'ah. Wa yungkiru ala man yaqulu dzalika asyaddal ingkari. Ia mengingkari terhadap orang yang mengucapkan hal tersebut asaddal ingkari dengan teramat ingkar. Bal wa minhum man yarmihi bil fisqi wad dhalali. Bahkan sebagian dari mereka ada yang memvonis orang yang membagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah bil fisqi dengan kefasikan, wad dhalali dan kesesatan. Wa dzalika limukhalafati sharihi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalatun. Hal itu menurut mereka limukhalafati sharihi qauli Rasul, karena menyalahi yang sudah jelas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa hadzal lafdhu sharihun fil umumi wa sharihun fi wasfil bid'ati biddalalati. Lafaz hadis ini sharihun fil umum, jelas di dalam mengumumkan setiap bid'ah, wa sharihun fi wasfil bid'ati biddalalah, dan jelas di dalam mensifati bid'ah dengan kesesatan. Wa min huna tarahu yaqulu fa hal yasihhu ba'da qaulil musyarri'i sahibir risalati kullu bid'atin dhalalatun ayatiya mujtahidun aw faqihun mahma kanat rutbatuhu fayaqulu la laisat kullu bid'atin dhalalatan. Wa min huna, dan dari sini tarahu, Anda melihatnya, yaqulu, ia mengatakan, fahal yasihu, apakah boleh, ba'da qaulil musyarri'i, setelah ucapan al-musyarri' Nabi Muhammad sahibir risalah, selaku pemilik wahyu, pemilik risalah, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, ayatiya mujtahidun, kemudian datang seorang mujtahid, au faqihun, atau orang yang berilmu, mahma kanat rutbatuhu, seperti apapun pangkatnya, fayaqulu, maka ia mengatakan la tidak, laisat kullu bid'atin dhalalah,
Tidak semua bid'ah itu sesat. Bal ba'duha dolalatun wa ba'duha hasanatun wa ba'duha sayyi'atun. Bahkan sebagian bid'ah dolalatun itu sesat, wa ba'duha hasanatun, dan sebagian lagi hasanah, baik, wa ba'duha sayyi'atun, dan sebagian bid'ah sayyi'ah. Wa bihadzal madkhali yaghtarru katsirun minan nasi fayasihu ma'as shaihina wa yankiru ma'al munkirina wa yukatsiru sawadaha ula'il ladzina lam yafhamu maqasidash syari'ati wa lam yadhuku ruhad dinil islami. Wa bihadzal madkhali, dan sebab prolog ini, yaghtarru katsirun minan nas, terperdaya banyak dari manusia, fayasihu ma'as shaihin, maka banyak yang ikut berteriak, ma'as shaihina, beserta orang-orang yang berteriak, wa yankiru, dan ikut mengingkari, ma'al munkirina, beserta orang-orang yang mengingkari, wa yukatsiru sawadaha ula'il ladzina lam yafhamu maqasidash syari'ati, ikut juga memperbanyak gelapnya kelompok orang-orang yang tidak memahami tujuan-tujuan syariat. Walam yadzuku ruhad dinil islami, dan tidak menjiwai roh agama Islam. Tsumma, kemudian, lam yalbathu illa yasira, tidak lama kemudian, hatta yatarra ila ijadi makhrajin, sehingga terpaksa untuk menciptakan solusi, yahullu lahul masyakilah, yang solusi tersebut untuk mengurai berbagai masalah, problematika, allati tasadimuhu, yang mereka hadapi, wa yufassiru lahul waqi'a alladhi ya'isuhu, mentafsiri kenyataan yang ia geluti. Innahu yaftarru ilal luju'i ila ikhtira'i wasilatin ukhra, sesungguhnya ia terpaksa menyelamatkan dirinya sendiri, ila ikhtira'i wasilatin, untuk menciptakan sebuah pelantara ukhra yang lain. Laulaha lama yastati'u ayyakula wala yashraba wala yaskuna. Laulaha, kalau tidak demikian, lama yastati'u, ia tidak bisa makan. Lama yastati'u ayyakula, maka ia tidak bisa makan. Wala yashraba, tidak bisa minum. Wala yaskuna, dan tidak bisa bertempat tinggal. Bahkan wala yalbasa, tidak bisa berpakaian, wala yatanafasa, dan tidak bisa bernafas, wala yatazawaja, dan tidak bisa menikah, wala yata'amala ma'a nafsihi, dan tidak bisa bergaul dengan dirinya sendiri, wala ahlihi, dan keluarganya, wala ikhwanihi, saudara-saudaranya, wala mujtama'ihi, dan juga masyarakatnya. Wa hadzal wasilatu hiya ayyakula bil lafzi sharihi innal bid'ata tanqasimu ila bid'atin diniyatin wa dunyawiyatin. Wa hadzal wasilah, dan pelantara ini dia adalah ayyakula, ia mengatakan bil lafzi, dengan lafaz as-sharih yang jelas, innal bid'ata, bahwasanya bid'ah, tanqasimu, itu terbagi, ila bid'atin diniyatin, kepada bid'ah agama, wa dunyawiyatin, dan bid'ah dunia. Ya subhanallah, maha suci Allah, laqad ajaza hadzal mutala'ibu li nafsihi ay yakhtari'a hadzal taqsima. Sungguh telah memperbolehkan orang yang bermain-main ini li nafsihi, untuk dirinya sendiri, dengan mengada-ngada hadzal taqsim, pembagian ini. Au alal aqalli ayaktari'a hadhihi tasmiyah, atau setidaknya ayaktari'a,
ia telah menciptakan hadati tasmiyata, ya, menciptakan penamaan ini. Walau salamna anna hadzal makna kana mawjudan mundu ahdin nubuwati, lakin hadhi tasmiyah diniyah wa dunyawiyah lam takun mawjudatan qat'an fi ahdi tasri'in nabawi. Walau salamna, jika kita anggap anna hadzal makna, bahwasanya makna ini karena mawjudan itu ada mundu ahdin nubuwati, sejak zaman kenabian. Walakin hadhi tasmiyatu, tetapinya penamaan ini diniyah dan duniawiyah lam takun mawjudatan, itu tidak ada qat'an sama sekali fi ahdi tasri'in nabawi, di dalam zaman syariatnya kenabian. Famin aina ja'a hadza taqsim, maka dari mana datangnya pembagian ini? Wa min aina, dan dari mana ja'at datang hadhi tasmiyatul mubtadi'atu, penamaan, ya, yang baru ini. Faman qala, maka barang siapa qala yang mengatakan inna taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin lam ya'ti minasyari', naqulu lahu wa kadza taqsimul bid'ati ila diniyatin ghairu maqbulatin wa dunyawiyatin maqbulatun huwa ainul ibtida'i wal ikhtira'. Faman qala, dan orang mengatakan bahwasanya klasifikasi bid'ah terhadap bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah lam ya'ti minasyari', tidak datang dari Nabi sebagai pembawa syariat, naqul lahu, kami pun juga mengatakan padanya, wa kadza taqsimul bid'ati, demikian pula pembagian bid'ah ila diniyah terhadap bid'ah diniyah, bid'ah agama, ghairu maqbulatin, itu ditolak. Wa dunyawiyatin maqbulatun, dan bid'ah dunia maqbulatun, itu diterima. Huwa ainul ibtida', yang demikian itu sumbernya bid'ah wal ikhtira', dan mengada-ngada. Fasyari'u sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu bid'atin dhalalah, maka Kanjeng Nabi sebagai pembawa syariat bersabda kullu bid'atin dhalalatun, bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hakadza bil itlaq, demikian dengan mutlaknya. Wa hadza yaqul, dan sementara ia mengatakan la tidak, laisat kullu bid'atin dolalatan bil itlaq, tidak semua bid'ah itu sesat bil itlaq, dengan mutlaknya juga. Bal innal bid'ata tanqasimu ila qismaini, justru bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Diniyatin wahia ad-dhalalah, ya, bid'ah diniyah agama itu yang dikatakan sesat, wa dunyawiyatin, dan bid'ah dunia, wahiyal lati la syai'a fiha, yang ini, ya, wahiyal lati, dan yang bid'ah dunia ini tidak apa-apa di dalamnya. Walidza la budda an wadhiha huna mas'alatan muhimmatan. Walidza, karena ini, la budda, harus, an wadhiha, kami menjelaskan, huna di sini, mas'alatan muhimmatan, terhadap masalah yang penting. Wabiha yanjali katsirun minal iskal, dan dengan penjelasan ini, ya, yanjali akan jelas katsirun minal iskal, ya, persoalan-persoalan yang banyak, wayazulul lubsi, dan hilanglah keremang-remangan insyaallah. Jadi secara singkatnya di sini Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki menjelaskan tentang beberapa orang-orang yang mengingkari tentang adanya pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dianggap oleh mereka bahwa pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah ini tidak datang dari Nabi. Maka mereka menolak. Sementara mereka lupa bahwa ternyata diri mereka sendiri juga melakukan sesuatu yang tidak datang dari Nabi,
yaitu mereka juga membagi bid'ah itu menjadi diniyah dan dunyawiyah. Pembagian yang seperti ini juga tidak datang dari Nabi. Pembagian yang seperti ini tidak datang dari Nabi. Maka di sini oleh Abuya dijelaskan duduk masalahnya. Bolehkah pembagian yang seperti itu, ya, baik itu bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah diniyah, atau bid'ah dan bid'ah dunyawiyah, ini kira-kira boleh tidak? Sementara mereka tidak bolehkan, mengingkari pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Ya. Tanpa disadari, mereka telah melakukan hal yang sama sebetulnya dengan membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah diniyah, bid'ah yang dari skala agama, dengan bid'ah yang skalanya dunia. Yang oleh mereka dianggap bahwa bid'ah diniyah itu yang nggak boleh, bid'ah dunyawiyah itu boleh. Nah, di sini Abuya ingin mendudukkan masalahnya. Permasalahan yang harus didudukkan bersama, kira-kira bolehkah melakukan pembagian yang seperti itu. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain, atau menyalahkan, mengingkari, menyesatkan orang yang membagi bid'ah menjadi dua hasanah sayyi'ah, sementara dirinya tanpa disadari juga terjerumus dalam pembagian tersebut. Di sini Abuya mulai menjelaskan, wahia annal mutakallima huna wasyari'ul hakim falisanuhu huwa lisanu syar'i. Wahia, persoalan penting itu adalah annal mutakallima, bahwasanya yang bersabda huna di sini huwa syari'ul hakimu, adalah ya, pembawa syariat yang bijaksana, yaitu Nabi Muhammad SAW. Falisanuhu, lisan beliau, huwa lisanu syar'i, lisan syariat. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Fala budda min fahmi kalamihi alal mizani syar'i alladhi ja'a bihi. Maka wajib ya, dari memahami sabda beliau alal mizani syar'i, ya, harus ya di atas ya, menggunakan timbangan syariat. Fala budda, maka wajib min fahmi kalamihi, dari memahami sabdanya, alal mizani syar'i, harus menggunakan ya, mizan, timbangan asyar'i, syariat, alladzi ja'a bihi, yang datang dari beliau. Wa idza alimta annal bid'ata fil asli hiya kullu ma uhditha waqturi'a ala ghairi mithalin fala yaghib an dhihnika anna ziyadata fala yaghib an dhihnika anna ziyadata awil ikhtira al madhmuma huna huwa az-ziyadatu fi amriddin litasira fi amriddin. Wa idza alimta lan tatkala engkau mengetahui, Anda mengetahui, annal bid'ata, bahwasanya bid'ah fil asli pada dasarnya adalah kullu ma uhditha, setiap yang diadakan, waktu ri'a, dan yang diciptakan ala ghairi mithalin, tanpa adanya contoh. Tidak ada contoh dari Nabi. Fala yaghib, maka jangan hilang andihnika, dari pikiran Anda, anna ziyadata, bahwasanya penambahan, awil ikhtira'a, atau penciptaan, al-madhmuma, yang tercela huna di sini, huwa adalah aziyadatu fi amriddin, penambahan dalam urusan agama. Litasira fi amriddin, agar menjadi bagian dari persoalan agama. Litasira fi amriddin, agar menjadi persoalan agama. Waziyadati, dan menjadi tambahan fi syariati, di dalam syariat. Lita'khudha sibghata syariati, untuk mengambil sebuah bentuk syariat. Fatasira syariatan muttaba'atan mansubatan li sahibi syariah, sehingga menjadi sebuah syariat yang diikuti dan dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, sahibi syariah. Wa hadza, dan ini,
huwallazi hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini yang diwanti-wanti, yang diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dalam sabda beliau, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada fi amrina dalam perkara kami ini ma laysa minhu yang tidak termasuk darinya fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Fal haddul fasilu fil maudu'i huwa qauluhu fi amrina hadza. Maka garis pembedanya dalam masalah ini adalah sabda Nabi fi amrina hadza, dalam perkara kami ini. Walidzalika, karena hal tersebut, fa inna taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin fi mafhumina laisa illa lil bid'atil lughawiyatil lati hiya mujarradul ikhtira'i wal ahdath. Maka sesungguhnya pembagian bid'ah terhadap bid'ah hasanah dan sayyi'ah fi mafhumina dalam pengertian kami laisa, tidak lain illa lil bid'atil lughawiyati, kecuali hanyalah untuk bid'ah secara bahasa. Allati yang hiya mujarratul ikhtira, sebatas mengada-ngada, wal ihdathi, dan membuat hal-hal yang baru. Wala nasuku jami'an fi annal bid'ata bil makna syar'i laisat illa dolalatan. Wala nasuk, dan kami tidak meragukan jami'an kesemuanya fi annal bid'ata, di dalam bahwasanya bid'ah bil makna syar'i, dengan makna syariat, laisat, itu tidak lain illa dolalatan, kecuali adalah kesesatan, wa fitnatan madmumatan, dan fitnah yang tercela, mardudatan yang tertolak, mabghudatan yang dimurkai. Walau fahima ulaikal munkiruna hadzal makna la dhahara lahum anna mahallal istima'i qaribun. Walau fahima, maka andai saja paham mereka orang-orang yang mengingkari hadzal makna, terhadap makna ini, la dhahara lahum, maka niscaya akan tampak jelas lahum, bagi mereka, anna mahallal istima'i qaribun, bahwasanya titik temunya adalah itu dekat, pengkompromiannya itu dekat. Wa mautinazin nizai ba'idun, dan lahan pertentangan ba'idun itu jauh. Wa ziyadatan fit takrib bainal afham, wa ziyadatan, sebagai penambahan fit takribi, untuk mendekatkan bainal afham, berbagai pemahaman. Saya melihat anna mungkirit taksimi innama yungkiruna taksimal bid'atis syar'iyati, bahwasanya para pengingkar pembagian tersebut, pembagian hasanah, bid'ah sayyi'ah, innama yungkiru taksimal bid'atis syar'iyah, hanyalah memungkiri atau mengingkari pembagian bid'ah secara syariat, bid'ah syariat, bidalili taksimihim al bid'ata ila diniyatin wa dunyawiyatin, dengan dalil pembagian mereka terhadap bid'ah diniyah dan dunia, bid'ah agama dan bid'ah dunia. Wa tibaruhum dzalika, dan penganggapan mereka dzalika, terhadap pembagian tersebut, ya, daruratun, ya, merupakan sebuah keharusan. Wa annal qailina bitaksimi ila hasanatin wa sayyi'atin yarawna hadza innama huwa bin nisbatil lil bid'atil lughawiyati, dan orang-orang yang mengatakan bahwa diperbolehkannya pembagian bid'ah terhadap hasanah dan sayyi'ah, yarawna, mereka melihat, anna hadza, bahwasanya ini, innama, hanyalah, huwa bin nisbati alil bid'atil lughawiyah,
penisbatan untuk bid'ah lughawiyah semata. Li'annahum yaquluna, sesungguhnya mereka yaquluna mengatakan inna ziyadata fiddin wasyari'ati dolalatun, bahwasanya penambahan dalam agama, penambahan dalam syariat, dolalatun adalah sebuah kesesatan, wasi'atun kabiratun, dan keburukan yang besar. Wala syakka fi dzalika indahum, dan tidak ada keraguan-keraguan fi dzalika dalam hal tersebut indahum menurut mereka. Fal khilafu syakliyun, maka perbedaannya secara bentuk, bukan substansial. Ghairu anni ara anna ikhwananal munkirin litaksimil bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin wal qailina bi taksimiha ila diniyatin wa dunyawiyatin lam yuhalifahum al haddu fi diqqati ta'bir. Ghairu, hanya saja anni aro, kami melihat, saya melihat, anna ikhwanana, bahwasanya saudara-saudara kami al-munkirin yang mengingkari ditaksimil bid'ah, terhadap pembagian bid'ah, ila hasanatin, terhadap bid'ah hasanah dan sayyi'ah, wal qailina, dan orang-orang yang bitaksimiha, pembagian kelaut dengan pembagian bid'ah ila diniyah dan dunyawiyah, lam yukhalifhum al-had, tidak menyertakan batasan, atau bisa dikatakan belum bernasib baik dalam mengungkapkan secara detail. Lam yukhalifhum al-had fi diqqati ta'bir, di dalam ketelitian pengungkapan. Wadzalika, karena hal tersebut, li'annahum, sesungguhnya mereka, lama ketika hakamu, mereka memvonis bi annal bid'atad diniyah dolalatun wa hadha haq, wa hakamu bi annal bid'atad dunyawiyah la syai'a fiha qad asa'ul hukmah. Wadzalika, karena hal tersebut, karena memang belum mampunya menggunakan takbir yang tepat, li'annahum, bahwasanya mereka, lama ketika hakamu, mereka memvonis bi annal bid'ata ad-diniyah dhalalah, bahwasanya bid'ah diniyah itu sesat, wa hadza haq, dan itu benar, dan ini benar, wa hakamu, dan mereka juga berfatwa bi annal bid'ata dunyawiyah, bahwasanya bid'ah yang dunyawi, laisa fiha, itu tidak bermasalah. Ucapan yang seperti ini, qad asa'ul hukma, mereka telah keliru dalam menetapkan sebuah hukum. Li'annahum bihadza, karena sesungguhnya mereka dengan penetapan hukum yang model seperti ini, qad hakamu ala kulli bid'atin dunyawiyatin bil ibahah. Dia telah memberikan fatwa, memberikan satu ketetapan hukum ala kulli bid'atin, atas setiap bid'ah dunyawiyah, bid'ah dunia bil ibahah, dengan mubah. Wa fi hadza khatarun adzim, dan di dalam masalah ini merupakan bahaya yang besar. Wa taqau bihi fitnatun wa musibah, dan menimbulkan dengan itu, sebab itu, fitnatun fitnah, wa musibah, dan musibah. Wala budda hina idzin min tafsilin wajibin wa daruriyin lil qadiyah. Maka harus, wala budda hina idzin, harus permasalahan ini, min tafsilin wajibin, dari perincian wajib, wa daruriyin, yang pasti, darurat, lil qadiyah, mengenai masalah perbid'ahan. Wa huwa ayaqulu, ialah mereka mengatakan inna hadhil bid'atad dunyawiyah minha ma huwa khairun wa minha ma huwa syarrun kama huwal waqi'u al musyahadu alladzi la yunkiruhu illa a'ma jahilun. Inna hadhil bid'atad dunyawiyah, bahwasanya ini bid'ah dunyawi, minha, bagian dari bid'ah dunyawi, huwa khairun, ada yang baik, wa minha ma huwa syarrun, ada pula yang buruk, kama huwal waqi', sebagaimana kenyataan, al musyahad, yang tersaksikan, yang disaksikan, alladzi, yang
La yungkiruhu, tidak diingkarinya, illa a'ma jahilun, kecuali orang-orang yang buta dan bodoh. Wa hadhihi ziyadatu la budda minha. Maka penambahan yang seperti ini, penambahan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ya, ini penting, la budda minha, harus ada. Wa yakfi min tahqiqi hadzal makna bi tiqati qauli man qala bi anal bid'ata tanqasimu ila hasanatin wa sayyi'atin. Wa yakfi, dan cukup, fi tahqiqi hadzal makna, di dalam menetapkan makna ini, bi tiqatin, secara cermat, qauli, ucapan man, orang, qala, yang mengatakan bi anal bid'ata tanqasimu, bahwasanya bid'ah itu terbagi ila hasanatin wa sayyi'atin, terhadap bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Wa ma'lumun anal murada biha al-lughawiyatu kama taqaddam, dan diketahui dan dimaklumi anal murada, bahwasanya yang dimaksud biha dengan pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, adalah bid'ah secara lughawi, secara etimologi. Kama taqaddam, sebagaimana pembahasan yang telah berlalu. Wa hiya allati abara anha al-munkiruna bid-dunyawiyati. Wa hiya, itu bagian secara lughawi itu, allati abara anha, yang telah terungkapkan, anha, darinya, al-munkiruna, oleh para pengingkar, bid-dunyawiyah, dengan bid'ah dunyawiyah. Wa hadzal qaulu fi ghayatid diqqati wal ihtiyati, dan ucapan ini, pendapat ini, fi ghayatid diqqati, dalam puncaknya ketelitian, wal ihtiyati, dan kehati-hatian. Wa huwa yunadi ala kulli jadidin bil intibati wal insya'i li hukmin syar'iyyin wa qawaididdin. Dan qaul, hadzal qaul, dan qaul ini, yunadi, mengajak, ala kulli jadidin, atas setiap hal yang baru, bil intibat, ya, dengan berpegangan, wal insya, merujuk, li hukmi syar'i, terhadap hukum syariat, wa qawaididdin, dan kaidah-kaidah agama. Wa yulzimul muslimina ayya'radu kullama jaddalahum wa uhditha min umurihim ad-dunyawiyatil amah, dan mengharuskan terhadap kaum muslimin untuk sama-sama melaraskan, ya, kullama jaddah, setiap persoalan baru, lahum, bagi mereka, wa uhditha, dan yang diciptakan, min umurihim, dari perkara urusan-urusan mereka, ad-dunyawiyah, urusan dunia, al-amah, baik yang umum, wal khosoh, maupun yang khusus, ala syariatil islamiyah, ya, atas syariat Islam. Liyaro hukmal islami fiha, agar mengetahui hukum Islam fiha, di dalam persoalan itu. Mahmaka tilkal bid'ah, ya, sepanjang seperti apapun, ya, bid'ah tersebut. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bi taqsimir ra'i al-mu'tabari inda a'immatil usul. Wa hadza, dan ini, la yatahaqqaqu, tidak terjadi, tidak terrealisasi, la yatahaqqaq, illa, kecuali, bi taqsimir ra'i, dengan pembagian yang indah, al-mu'tabar, yang diterima, inda a'immatil usul, dalam pandangan para imam ahli usul. Fa radhiyallahu an a'immatil usul. Semoga Allah meridhai dari para a'imah ahli usul. Wa an tahririhim, dan dari, ya, ketelitian mereka, wa an tahririhim, dan dari perumusan mereka, lil alfadi, terhadap lafaz-lafaz as-sahihah, yang sahih, al-muji'ah, yang mencukupi, al-mu'adiyati, yang mendatangkan, ilal ma'ani salimati, kepada makna-makna yang benar, duna naqsin, tanpa adanya pengurangan, au tahrifin, atau perubahan, au ta'wilin, atau ta'wil. Ayuhal musyahidun al-kiram, jelas di sini Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki
ya, menjelaskan secara detail tentang perlunya adanya pembagian tersebut. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah dengan pembagian bid'ah diniyah dan bid'ah duniawi. Sebetulnya nggak ada pertentangan, dan niat sama-sama baik. Akan tetapi pembagian terhadap bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu lebih detail, lebih teliti, lebih detail. Karena semuanya pertimbangannya syariat. Meskipun bid'ah hasanah itu pertimbangannya syariat. Pertimbangan bid'ah sayyi'ah juga pertimbangannya, ukurannya adalah syariat. Jadi lebih detail daripada pembagian bid'ah agama dan bid'ah dunia. Karena kalau bid'ah dunia ini digeneralisasi, disamaratakan bahwa bid'ah sayyi'ah, bid'ah dunia itu boleh, maka justru ini membahayakan. Betapa banyak ya, hal-hal yang ada di dunia ini yang bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat, dan itu apabila diperbolehkan, maka ini tentunya akan bertabrakan dengan syariat. Akan lebih detail lagi kalau pembagian itu dengan pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Karena pembagian bid'ah hasanah dengan pembagian bid'ah sayyi'ah itu tidak keluar dari jalur syariat. Nah, inilah yang menjadikan kemenangan dalam tanda kutip, bahwa pembagian yang lebih tepat ya, tidak lagi dengan bahasa pembagian dunia dan pembagian agama, tapi yang lebih teliti dan lebih menyelamatkan benar adalah pembagian taksim al-bid'ah al-hasanah ila hasanatin wa sayyi'atin. Dan ini yang benar. Sehingga bisa digarisbawahi bahwa hakikatnya pembagian itu diperbolehkan. Ya, sama-sama diperbolehkan. Entah itu dengan pembagian bid'ah hasanah sayyi'ah atau maupun bid'ah agama, bid'ah duniawi, itu sebetulnya sama-sama diperbolehkan. Karena sama-sama dibutuhkan. Kalaupun tidak ada pembagian yang seperti itu, tentunya kita akan kesulitan di dalam melaksanakan apapun di dunia ini. Akan kesulitan. Nah, hanya saja kata Buya, bahwasanya pembagian yang hasanah dan sayyi'ah itu lebih detail, lebih mengarah dan lebih dekat dengan syariat daripada pembagian yang agama dan duniawi. Karena di dalam agama oke lah, tapi di dalam masalah duniawi ini kalau digeneralisasi seperti itu, ya diitlakkan, dimutlakan, maka akan banyak hal-hal yang memang di dunia ini yang tidak ada kaitannya dengan agama, ya, tapi ada di dunia ini justru merusak rambu-rambu agama. Dan ini diperbolehkan. Kalau dimutlakan seperti itu kan rancu akhirnya. Maka bisa dikatakan pembagian itu boleh. Sebagaimana mereka juga membagi hal itu. Cuma hanya saja pembagian yang dimiliki oleh kami, oleh kita, pembagian bid'ah hasanah dan sayyi'ah itu lebih detail, lebih benar, lebih mengarah kepada kebenaran. Baik, mudah-mudahan sedikit pembahasan ini bisa mencerahkan pemahaman kita, menambah hasanah ilmiah kita, sehingga kita benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang kurang benar. Dari sinilah kita mendapatkan ilmu bahwa tidak patut kiranya seseorang untuk langsung menjustifikasi, menghakimi orang lain dengan sifat-sifat mengingkari, dolal, sesat, dan lain sebagainya. Sebelum kita benar-benar memahami apa yang menjadi dasar dari yang mereka fatwakan atau yang mereka laksanakan. Tidak terburu-buru memvonis orang lain, tapi lebih kita banyak menyelami, memahami apa yang dimaksud daripada apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.